wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sajikan atas kehadiran Allah SWT, di mana Allah telah memberikan kita kesehatan serta kelapangan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita di hari-harinya. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita sajikan atas kehadiran Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang penuh dengan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yuli Herina Hamid selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kesehatan yang telah memberikan tugas akhir, yaitu melaksanakan yaitu membuat video mengenai materi ilmu kesehatan serta buat tugas esai dan skrip video. Baik, sebelum itu saya Gibrina Zarakski dari kelas 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat aditif dan penggunaannya. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah bahan tambahan makanan atau semua bahan yang ditambahkan dan dicampurkan ke dalam produk makanan atau minuman selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan. Di Indonesia, zat aditif pada makanan disebut dengan istilah bahan tambahan pangan atau BTP. Zat aditif pada makanan berguna untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama, serta meningkatkan cita rasa dan memperindah tampilannya. Zat aditif pada umumnya aman digunakan, tetapi ada beberapa jenis zat aditif yang diduga dapat menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Produksi dan penjualan seluruh produk makanan dan minuman yang menggunakan zat aditif harus mendapatkan izin edar dan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Zat aditif ini boleh ditambahkan dalam makanan dengan jumlah yang tidak melebihi persyaratan batas maksimal kadar yang diatur dalam peraturan makan makanan dan obat-obatan. Di samping itu, banyak fungsi dari zat aditif pada makanan, yaitu seperti pemanis, pewarna, pengawet, penyedap rasa, pengatur keasaman, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya masuk kepada kegunaan zat aditif. Zat aditif pada umumnya ditambahkan ke dalam makanan untuk memperlambat proses pembusukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, membuat roti dan kue lebih mengembang, memperkaya rasa, warna, dan penampilan, dan menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan. Umumnya, informasi mengenai zat gizi pada makanan biasanya terlampir pada label makanan dengan nama kimiawi. Nah, seperti contoh adalah misalnya garam sebagai sodium atau natrium klorida, vitamin C ditulis sebagai ascorbate acid dan atau asam ascorbat, dan vitamin E adalah alpha-tocoferol. Produsen biasanya hanya menggunakan zat aditif secukupnya mencapai hasil yang diinginkan. Ada juga beberapa macam zat aditif yang paling sering digunakan pada makanan, diantaranya seperti garam, pemanis buatan, misalnya gula atau sirup jagung, asam sitrat, monosodium glutamat atau MSG, vitamin C dan E, butilated hidrosiniazole atau BHA, dan butilated hidrositolahune atau BHT. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis zat aditif pada makanan. Zat aditif pada makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif pada makanan yang bersifat alami bisa berasal dari tumbuhan atau hewani atau mineral dan rempah-rempah dan tanaman herbal yang dapat menambah cita rasa pada makanan.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional atau FAO, jenis zat aditif pada makanan dapat digolongkan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama, ada zat perasa makanan. Zat perasa makanan ini merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan aroma dan memperkuat rasa. Jenis zat aditif ini paling banyak digunakan dalam berbagai produk cemilan seperti makanan ringan, sereal, kue, hingga yogurt. Bahan perasa alami bisa berasal dari kacang, buah-buahan, sayuran, hingga rempah-rempah. Zat perasa makanan juga tersedia dalam bentuk sintetis yang mirip dengan rasa makanan tersebut. Yang kedua, ada enzim preparation. Jenis zat aditif ini biasanya diperoleh melalui proses ekstraksi dari tanaman, produk hewani, atau mikroorganisme seperti bakteri. Enzim preparation ini umumnya digunakan sebagai alternatif zat aditif yang berbahan kimia dalam proses pemanggangan kue, pembuatan jus buah, fermentasi anggur dan bir, serta pembuatan keju. Yang ketiga, ada zat aditif lainnya. Jenis zat aditif ini meliputi pengawet, zat pewarna, dan zat pemanis. Zat pengawet dapat memperlambat pembusukan yang disebabkan oleh jamur, udara, bakteri, ataupun ragi. Selain itu, pengawet juga mampu menjaga kualitas makanan dan membantu mengendalikan kontaminasi pada makanan yang dapat menyebabkan penyakit seperti botulisme. Beberapa jenis BTP pengawet yang diizinkan untuk digunakan dalam produk pangan yaitu seperti asam sorbat, asam benzoat, etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, sulfit, nisin, nitrit, nitrat, asam propionate, dan lisozim hidroklorida. Selain itu, ada berbagai jenis zat aditif lain pada makanan. Masing-masing zat aditif ini memiliki kegunaannya tersendiri, yaitu seperti misalnya ada antioksidan yang digunakan untuk mencegah makanan dari proses oksidasi yang menyebabkan makanan menjadi bau dan busuk. Yang kedua ada pengatur keasaman atau acidity regulator. Ini digunakan untuk mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan tingkat keasaman pH pada makanan. Yang ketiga ada humektan, yaitu untuk menjaga makanan agar tetap lembab. Dan selanjutnya ada stabilizer yang digunakan untuk mempertahankan kelarutan makanan. Selanjutnya ada firming agent, yaitu untuk mempertahankan kerenyahan pada makanan. Selanjutnya ada pengemulsi atau emulsifier, yaitu untuk mencegah pemisahan bahan dan membantu makanan lebih mudah larut. Selanjutnya ada foaming agent, yaitu untuk membentuk buih pada minuman. Baik, selanjutnya masuk kepada efek samping zat aditif pada makanan. Untuk memastikan zat aditif pada makanan dapat digunakan tanpa efek berbahaya, maka ditetapkanlah jumlah asupan harian yang layak dikonsumsi atau acceptable daily intake atau ADI. ADI atau ADI adalah perkiraan jumlah maksimal zat aditif pada makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman setiap hari selama seumur hidup tanpa efek kesehatan yang merugikan. Batas maksimum penggunaan zat aditif pada makanan yaitu telah ditentukan oleh BPOM. Bagi para produsen yang melanggar batas ketentuan tersebut, mereka bisa dijatuhi sanksi berupa penarikan produk dari peredaran hingga pencabutan izin usaha. Bagi kebanyakan orang, zat aditif pada makanan dalam jumlah yang aman tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, ada sebagian orang yang dapat mengalami efek samping seperti diare, sakit perut, batuk pilek, muntah, gatal-gatal,
dan hingga ruam kulit. Setelah mengonsumsi makanan dengan kandungan zat aditif, efek samping ini bisa saja terjadi jika seseorang memiliki reaksi alergi terhadap zat aditif tertentu, ya, atau jika kandungan zat aditif yang digunakan terlalu banyak. Ada beberapa zat aditif pada makanan yang digunakan memiliki efek samping terhadap kesehatan. Di antaranya seperti pemanis buatan atau aspartam, sakarin, natrium siklamat, dan sukralose, asam benzoat dalam bentuk jus buah, lecitin, gelatin, tepung maizena, dan propilen glikol dalam makanan. Ada MSG atau monosodium glutamate, nitrat dan nitrit pada sosis atau produk olahan daging lainnya, ada sulfit dalam bir atau anggur dan sayuran kemasan, dan selanjutnya ada maltodextrin. Reaksi terhadap zat aditif pada apapun bisa bersifat ringan atau parah. Misalnya, sebagian orang dapat mengalami gejala asma yang kambuh setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung sulfit. Sementara itu, ada pemanis buatan atau aspartam dan MSG yang dapat menyebabkan efek samping berupa sakit kepala atau Chinese restaurant syndrome. Contoh lainnya seperti beberapa laporan menyebutkan bahwa kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dengan kadar nitrat dan nitrit yang tinggi dapat menyebabkan yaitu meningkatkan risiko terserang penyakit jantung. Dari hal ini, untuk melindungi diri dari efek buruk kelebihan zat aditif pada makanan, seseorang dengan riwayat alergi atau intoleransi makanan harus lebih cermat dan teliti dalam memeriksa daftar bahan pada label kemasan. Jika muncul reaksi atau keluhan tertentu setelah mengonsumsi produk makanan dan minuman yang mengandung zat aditif, sebaiknya memeriksa diri ke dokter. Jika perlu, bawa contoh makanan atau minuman yang mungkin bisa menjadi penyebab dari penyakit tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai zat aditif dan penggunaannya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah menonton video ini hingga akhir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.